yang luar biasa. Saya ditaruh Tuhan satu tema yang berjudul stewardship. Ya, stewardship. Mungkin kata-kata ini jarang didengar. Tapi di dalam bahasa Indonesianya berarti penata layanan. Apa sih artinya penata layanan ini? Kata yang sulit, saudara. Artinya bagaimana kita mengerti apa yang disebut dengan pemberian Tuhan, pemberian Allah, dan bagaimana kita bisa bertanggung jawab mengelola itu. Itu penata layanan, stewardship. Ya, intinya kita mengerti bahwa semua yang kita terima, semua apa yang ada dalam kehidupan kita ini pemberian Tuhan, dan bagaimana kita mengelola dan pada akhirnya nanti kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, jadi lagu-lagunya bicara tentang bagaimana kita enter the presence of God, ya toh, ya, bagaimana kita bisa menyanyi buat Tuhan. Nah, apa sih buktinya bahwa kita ini, apa yang kita ada dalam kehidupan kita ini pemberian Allah? Buktinya karena kita dilahirkan telanjang. Ada yang dilahirkan bawa berlian, atau di tangannya ada emas 2 kilo. Oke? Gak ada ya. Semua kita dilahirkan telanjang. Betul ya? Setuju semua ya? Gak bawa apa-apa. Tapi sampai hari ini kita hidup, kita bisa hidup, kita dipelihara Tuhan, itu semua pemberian Tuhan. Yang percaya katakan amin. Selain kita nggak bawa apa-apa, kita juga nggak bawa pulang apa-apa. Ada yang bawa rumahnya pulang ke surga, bisa dibawa sertifikat rumah. Nggak ada, apapun yang saudara punya di bumi ini semuanya akan ditinggalkan. Saudara nggak bawa pulang. Saudara nggak bawa kemana-mana, nggak bisa dipindahkan dari bumi ini ke surga. Semua nggak ada. Itu bukti yang konkret bahwa apa yang kita punya, kita miliki saat ini adalah pemberian Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, mari kita lihat satu ayat. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Jadi hidup ini bicara tentang membangun di atas dasar. Alkitab bicara hidup ini seperti membangun di atas dasar, dan apa yang kita bangun nanti akan diuji. Ya, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang, apa yang kita lakukan, pekerjaan kita akan nampak. Karena hari Tuhan, disebutkan ada hari Tuhan, akan menyatakannya. Masalahnya kadang-kadang seringkali kita nggak tahu selama hidup kita ini, kita bangun apa, bahan yang kita buat apa, entah jerami, atau emas, perak, atau apa. Bahan yang mudah terbakar atau bahan yang tidak mudah terbakar. Karena nanti ada api yang akan menguji semuanya. Alkitab katakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, hari Tuhan akan menyatakannya. Yang tahan uji mendapat upah, yang enggak tahan uji terbakar dan akhirnya selamat, tapi seperti keluar dari dalam api. Apa maksudnya? Enggak punya apa-apa, enggak ada sesuatu yang dibanggakan karena semuanya terbakar habis. Nah, apa sih maksudnya itu? Saudaraku, seringkali orang bertanya kepada saya, setelah mati itu kita kemana? Apakah kita diadili? Oke, ya ini satu doktrin yang kita percayai, saudaraku ya. Jadi setelah kita mati, orang yang percaya akan masuk ke taman Firdaus, orang yang tidak percaya akan masuk ke alam maut.
Nah, ada dua pengadilan yang akan terjadi setelah itu. Oke, kita lihat ayatnya di dalam Roma 14 ayat 10, saudara bisa lihat. Ayatnya cukup pendek. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Nah, ayat itu saudaraku, Roma 14 ayat 10, juga nanti di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, saudara bisa baca di rumah. Itu adalah tahta pengadilan Allah. Oke, tahta pengadilan Allah. Nah, Paulus menulis surat ini untuk orang-orang percaya di kitab Roma dan di kitab Korintus. Apa tahta pengadilan Allah itu? Apakah penghakiman Tuhan? Bukan. Kenapa? Karena kata yang dipakai tahta pengadilan Allah, siapa yang pernah masuk pengadilan? Benar-benar pengadilan? Oh ya, bu. Wah, sesuatu yang menakutkan, saudara, masuk pengadilan. Betul ya? Sesuatu yang, kenapa? Karena nantinya kita bisa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Sesuatu yang menakutkan. Gitu. Ya. Nah, semua orang masuk di dalam tahta pengadilan Allah. Tapi tahta pengadilan Allah yang mana? Dalam kitab Roma 12 ayat dan yang 2 Korintus 5 ayat 10 ini bicara tentang satu kata di dalam bahasa Yunaninya memakai kata bema. Oke, tahta pengadilan Allah, tahta bema. Apa itu bema? Bema itu diambil dari bahasa Yunani klasik yang ditujukan ke satu tempat duduk, ya. Satu tahta tempat duduk di mana dipakai di masa Olimpiade. Ya, Olimpiade itu zaman Yunani, dimulai di Yunani. Olimpiade di mana orang atau hakim yang duduk di tahta itu, tahta bema itu akan memberikan hadiah kepada pemenang. Oke? Jadi tahta bema, pengadilan bema itu untuk orang percaya yang dibangkitkan. Ketika mereka mati di dalam Tuhan, mereka percaya kepada Kristus, dibangkitkan menjemput Tuhan di awan-awan, rapture, bicara tentang rapture, dan kemudian mereka menerima upah yang pelayanannya nggak murni, yang begini-gini pelayanan nggak terima upah, tapi selamat. Dan orang-orang yang tahan uji akan menerima upah, tidak dihukum karena ada di dalam Kristus, percaya Tuhan. Oke? Nah, pengadilan yang kedua disebut pengadilan tahta putih di dalam kitab Wahyu, saudaraku. Saya perlu bahas tentang ini karena bicara tentang stewardship, ya. Pengadilan tahta putih dalam kitab Wahyu. Nah, tahta ini adalah pengadilan di mana Kristus hadir dan orang-orang percaya hadir, mengadili setiap orang yang mati dan dibangkitkan yang enggak percaya Kristus. Di situ ada dua buku, yang pertama buku kehidupan dan ada buku yang lain disebutkan. Siapapun yang namanya tidak ada dalam buku kehidupan dan buku yang lain dimasukkan ke dalam penghukuman, yaitu api neraka yang kekal. Oke? Nah, konsepnya setiap orang yang percaya tidak diadili, tidak dihakimi menurut perbuatannya karena kasih karunia. Keselamatan adalah karena kasih karunia. Tetapi kita akan masuk dalam pengadilan di mana menentukan upah kita. Siapa yang tidak melakukan apa-apa akan mengalami di mana ada hukuman di situ, tidak mendapatkan upah. Jadi apa yang kita lakukan di bumi ini menentukan di masa ketika hidup ini menentukan upah di dalam kekekalan. Dan saya percaya upahnya bukan dalam kekekalan saja, tapi juga upah yang kita nikmati saat-saat ini di masa kita hidup yang namanya favor Tuhan. Oke? Ya. Nah, pada akhirnya hanya ada dua kategori, ada dua tipe. Yang pertama hamba yang setia, dan yang kedua hamba yang tidak setia. Tapi kalau saudara bicara tentang cari di Alkitab hamba yang tidak setia, itu enggak ada. Jabatannya cuma hamba yang jahat dan malas. Oke? Cuman gambaran saya aja, saya perlunak menjadi hamba yang tidak setia. Oke? Nah, kita lihat ayat lagi. Matius 25 ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya
dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi kerajaan surga itu seperti seorang tuan yang pergi, gak tahu kapan dia kembali, dan kemudian dia mempercayakan hartanya. Jadi harta itu, apa yang dia percayakan itu semua cuma titipan Tuhan. Dia percayakan kepada hamba-hambanya, dan nanti mereka akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Pada dasarnya sebenarnya ada 3 hal yang kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Pernah mikir nggak, saudara? Apa sih yang nanti kita mesti pertanggungjawabkan kepada Tuhan? Yang pertama harta, uang kita. Yang kedua talenta. Yang ketiga waktu. Karena semua itu pemberian Tuhan. Harta pemberian Tuhan, talenta pemberian Tuhan, waktu juga nggak ada yang tahu, semua pemberian Tuhan. Ada yang dikasih 70 tahun, ada yang 90 tahun, ada yang 100 tahun. Apa yang kita lakukan di situ? Itu kita mesti pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semua orang, tidak ada satupun yang luput dari itu. Kita semua termasuk saya harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan. Harta, talenta, dan waktu. Berapa talenta yang Tuhan sudah kasihkan dalam kehidupan kita. Nanti Pak Ali yang bicara itu. Saya bicara tentang harta dan waktu. Paling gak enak memang soal duit. Agak sensitif. Tapi saya memberanikan diri untuk bicara soal ini. Nah, uang atau Tuhan? Siapakah yang kita pilih? Saudara, kira-kira apa kata benda yang paling banyak di dalam Alkitab? Kata benda yang paling banyak dalam Alkitab yang pertama adalah Tuhan atau Allah. Kata benda yang kedua yang paling banyak adalah manusia. Itu membuktikan bahwa Tuhan dan manusia, Tuhan yang menciptakan, Tuhan menjadi tokoh senter pusat daripada Alkitab, dan manusia menjadi satu pusat juga, di mana bahwa dua pribadi ini yang pada akhirnya Allah yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, pada akhirnya manusia dan bersama Allah akan menikmati hidup bersama-sama. Nah, menarik saja lagi, ada satu kata benda yang ternyata banyak juga di Alkitab. Kata uang. Kata keuangan dicatat, disebut kira-kira 2350 kata. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. 2350 kata. Nah, menariknya, kata surga itu cuma sekitar 600, kata neraka cuma 60. Ya, kata surga 600. Kenapa sih? Padahal surga dan neraka adalah tempat yang akan kita tuju. Kenapa kok Alkitab menulis kata keuangan itu jauh lebih banyak daripada kata surga? Bukankah seharusnya Tuhan menggambarkan surga dan neraka jauh lebih banyak, jauh lebih detail daripada kata uang itu sendiri? Kenapa isu keuangan ini jauh lebih ditulis daripada kata surga dan neraka? Konsepnya begini, Tuhan. Menurut Tuhan, gak usah ngomong surga dan neraka lebih banyak. Itu tempat yang akan kita tuju, betul. Tapi bagaimana kita ke sana itu yang penting. Apa yang menghalangi kita ke sana itu yang penting. Bukan tempat yang akan kita tuju itu yang penting. Tapi apa yang di dunia ini yang menghalangi kita untuk masuk ke surga itu jauh lebih penting. Nah, kenapa isu keuangan ini sangat penting? Karena pada dasarnya keselamatan adalah buah kasih karunia Tuhan yang kita terima ketika kita percaya kepada penebusan Kristus. Tetapi masalah keuangan bisa membuat kita gagal menerima keselamatan. Banyak sekali contoh. Tapi saya mau supaya saudara berpikir tentang satu hal dalam Lukas pasal 16. Ada satu perumpamaan yang Tuhan bagikan tentang orang kaya tapi bodoh. Sebenarnya orang kaya itu pasti pintar, betul.
Kalau nggak kaya, nggak mungkin, kalau nggak pinter, nggak mungkin bisa kaya, betul ya? Tapi Alkitab menulis orang kaya tetapi bodoh. Kenapa, saudaraku? Di situ digambarkan orang yang kaya, dia setiap hari pakai jubah ungu, dia berpesta pora dengan makanan, segala makanan. Tapi di depan rumahnya ada seorang yang namanya pengemis. Orang kaya tidak disebutkan namanya, pengemis disebutkan namanya Lazarus. Lazarus itu miskin dan penyakitan, punya borok. Dekil, saudaraku. Saudara kalau jalan-jalan ke city, saudara akan lihat banyak homeless. Tapi ini lebih daripada homeless. Dan dia melihat orang kaya itu minta dikasihani. Tapi orang kaya ini tidak peduli kepada keadaan dia. Dia pesta pora dengan kekayaannya. Bahkan Lazarus mencoba untuk minta makan, tidak diberi. Akhirnya dia di bawah meja makan itu, dia mengambil makanan yang jatuh dari meja Tuhan itu. Satu ketidakpedulian, saudara. Akhir hidupnya, ini karena perumpamaan, matinya sama-sama, saudara. Orang kaya itu mati, Lazarus mati. Yang menarik, Alkitab jelaskan, Lazarus ada di pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya ini ada di alam maut. Dia melihat ke atas dan dia minta, dia lihat dan dia berkata, Bapak Abraham. Saya percaya orang kaya ini orang Yahudi atau orang Kristen. Percaya Tuhan. Kenapa? Dia kenal Abraham. Dia kenal Bapak Abraham. Dia panggil nama Abraham. Tapi kenapa orang itu ada di sana? Kenapa orang itu ada di dalam maut? Bukan karena dia kaya. Alkitab mencatat banyak orang kaya. Abraham, Yakub, Daud, semua orang kaya. Dia masuk alam maut bukan karena dia kaya, tapi karena ketidakpedulian dia akan orang-orang miskin di sekitarnya. Karena dia memperkaya, memakai kekayaannya untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan dengan baik. Dia nggak peduli. Tentunya kita boleh nikmati hasil kerja kita, kekayaan kita. Tapi kalau kita nggak peduli, padahal kita mampu menolong orang-orang di sekitar kita, itu tanda kita bukan hamba yang baik. Saudaraku, kalau saudara terobsesi untuk jadi orang kaya, saya mau katakan jangan jadi orang Kristen. Karena pada prinsipnya kekristenan bukan soal kekayaan, tetapi soal kerajaan surga. Kita kekristenan gak anti kekayaan, tapi tujuan hidup kita bukan kekayaan, tapi Tuhan. Tujuan hidup kita bukan kekayaan, tapi Tuhan. Kenapa sih kekayaan bisa menghalangi? Matius 6 ayat 24 berkata begini, tak seorang pun, jadi gak ada ya, Alkitab jelas katakan, gak ada, nobody. Jadi jangan coba-coba dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau jika demikian ia membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Karena mamon kaya kekayaan itu menjadi Tuhan yang jahat dalam kehidupan kita. Ketika firman Tuhan berkata memberi, mamon berkata jangan. Ada dua hal yang akan menentang antara Tuhan dan mamon, antara uang dan Tuhan. Firman Allah tidak bisa kita kerjakan karena cinta akan uang itu menolak semuanya. Ketika uang itu jadi Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita nggak akan pernah bisa jadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak akan bisa, nggak seorang pun bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kita bisa sekolah dua universitas bersamaan, betul ya? Kita bisa bekerja dua perusahaan bersama-sama, tapi kita nggak bisa menyembah Tuhan dan mamon. Kita bisa punya dua istri, ya toh, tapi di sini nggak ada kan? Ya, loh, ya di sana banyak.
Tapi kita nggak bisa nyembah Tuhan dan uang bersamaan. Karena Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan kita ke kiri, kita akan ke kanan. Mamon akan memerintahkan ke kanan. Saudaraku, di Alkitab juga katakan ada tentang benih. Benih bicara tentang benih di pinggir jalan, benih di batu-batuan, benih di semak belukar. Alkitab katakan bahwa benih yang di semak belukar itu adalah benih yang bertumbuh, kemudian bertumbuh di semak belukar, tapi kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit. Jadi kalau kita menomorsatukan uang, tipu daya kekayaan itu menghimpit kita. Benih firman Tuhan nggak akan pernah bertumbuh dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya nggak ngomong ini supaya saya jadi kaya. Saya sama Pak Ali supaya jadi kaya. Kita hidup dari gaji. Oke? Persepuluhan saudara bukan masuk ke gereja jadi buat saya. Ada gereja yang seperti gitu, tapi tidak. Kita cuman dari gaji. Jadi kalau saudara memberi lebih banyak bukan membuat saya jadi kaya. Enggak. Uang itu masuk gereja buat pelayanan dan buat orang-orang miskin. Kita punya rencana mau support Pak Ahyong. Kenapa? Karena ada berita ada 150 dai dikirim ke Mentawai. Dipersiapkan untuk membuat daerah itu jadi muslim. Nah, saya berpikir itu daerahnya Pak Ahyong. Kita mau bantu, kita mau support hamba-hamba Tuhan supaya dikirim ke situ. Saudaraku, kalau kita pikir bahwa apa yang kita persembahkan itu kembali kepada pelayanan, kembali kepada Tuhan. Saudaraku, uang itu enggak jatuh dari langit. Pernah lihat uang jatuh dari langit enggak? Uang dari langit jatuh ke kolektor? Enggak pernah, saudaraku. Lewat saudara, betul ya? Enggak pernah uang jatuh dari hujan uang, saudaraku. Masuk ke kolektor, enggak pernah. Saudara yang jadi hamba yang mempertanggungjawabkan. Nah, kenapa saya saudaraku selama 10 tahun pengembalaan, saya nggak pernah bicara soal uang. Kenapa? Karena perlu jemaat yang dewasa untuk terima ini. Dan saya percaya saudara cukup dewasa untuk terima ini. Amin. Dan apa yang saya lakukan, apa yang saya khotbahkan itu saya lakukan. Oke, yang pertama saudaraku, kita belajar tentang cara kita mengelola uang kita menggambarkan iman kita. The way we control our money, manage our money, itu illustrated our faith. Uang itu netral, kekayaan itu netral, tetapi hati kita terhadap uang itu yang harus kita periksa setiap hari. Uang itu netral. Dan sebenarnya uang itu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Uang tidak mengubah kita. Uang cuma menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jadi begini maksudnya. Kalau kita ini orang yang murah hati, ketika kita diberkati, kita murah hati. Kita memberi lebih banyak. Tapi kalau kita orangnya pelit, ketika kita belum diberkati, kita janji, Tuhan, kalau saya diberkati, saya akan memberi. Memberkati engkau dengan persepuluhan, mengembalikan persepuluhan. Janji. Tapi makin diberkati, makin janji. Itu orang pelit. Jadi sebenarnya uang tidak mengubah kita. Uang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Uang menunjukkan siapa. Kalau kita orang setia, ketika kita diberkati, kita tetap setia sama istri kita. Semakin diberkati, semakin setia, semakin mengasihi. Ada istri saya di sini? Haleluya. Tapi kalau orang pada dasarnya nggak setia, makin diberkati, simpanannya makin banyak, bukan simpanan di bank, simpanan perempuan lain. Jadi uang nggak mengubah kita. Uang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Siapa kita.
cara kita mengelola uang menunjukkan iman kita. Saudaraku, kitab Yakobus berkata, di mana imanmu? Di mana perbuatanmu? Bagaimana kita bisa melihat iman seseorang? Dengan perbuatannya. Bagaimana dengan mengelola keuangannya? Saudaraku, Tuhan sebenarnya nggak bicara tentang 10% saja, tapi bicara tentang 90% juga. Karena orang kaya itu dijatuh di 90% itu. Bagaimana kita mengelola yang 90% yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ada satu orang kaya juga di perumpamaan. Orang kaya yang makin kaya, dan akhirnya lumbungnya tambah banyak, panennya tambah banyak. Apa yang dia lakukan? Dia bikin lumbung yang lebih banyak supaya dia bisa simpan. Alkitab katakan dia orang kaya yang bodoh juga. Hari ini kalau aku datang mengambil jiwamu, untuk siapa semuanya itu? Ketika kita makin kaya, kalau kita dipanggil Tuhan hari ini, gak pernah bisa kita ambil bawa pulang. Malam ini kalau jiwamu diambil, untuk siapakah semuanya yang kau sediakan? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau tidak kaya di hadapan Allah. Ada seorang yang namanya Chuck Finney. Mungkin nama ini nggak banyak orang kenal, saudaraku. Dia adalah pendiri perusahaan duty free. Ya, hari ini duty free shopping di mana-mana. Tapi orang ini luar biasa. Dia bukan lahir dari orang yang kaya, keluarga kaya, dia lahir dari keluarga orang miskin. Tapi ketika hidupnya diberkati, ketika dia kaya, dia tetap tinggal di apartemen sewaan. Tidak punya kendaraan, memilih pesawat kelas ekonomi seperti Jokowi, katanya begitu. Memakai jam seharga cuma 500.000 rupiah. Bukan pastor install. Mungkin namanya nggak sebesar terkenal sama orang-orang dermawan yang lain. The richest memeriksa kekayaannya dan menaruh kekayaannya bersih cuman sekitar 2 juta dolar US. 2 juta dolar, nggak banyak. Tapi selama hidupnya dia pernah melakukan sumbangan sebesar 600 juta US dollar. Wow. Kekayaannya cuma 2 juta, dia pernah lakukan donasi sebesar 600 juta dolar, 420% daripada kekayaannya. Orang ini, dia nggak lahir dari orang kaya. Dia bilang begini, kesukaran dan penderitaan yang membuatnya memahami kesulitan orang lain dan mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Dia berkata, semakin dia memberi, semakin dia menikmati hidupnya. Ini orang tahu untuk apa Tuhan berkati hidupnya. Dia punya prinsip giving while living. Wow. Saudaraku, kalau kita mengerti, kita pahami, kita ditaruh Tuhan, kita dititipin harta, kita nggak akan bisa bawa pulang. Seharusnya kita menjadi bendahara yang baik bagi Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Ayat yang menarik, saudara. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Menarik, saudaraku, ayat yang ke-10. Orang kikir. Orang kikir nggak masuk surga. Saya berdoa, saya berharap nggak ada orang kikir di sini. Orang kikir tidak masuk kerajaan surga. Loh, ini yang Alkitab yang nulis, bukan saya. Orang kikir, pemabuk, pefitnah, penipu, saudaraku. Pembunuh, mana ada, penyembah berhala. Jadi saudaraku, orang kikir itu dikategorikan dengan penipu dan yang lain-lainnya. Tidak masuk kerajaan Allah. Seorang yang bernama Peter Grandich, dia berkata, prinsip terpenting adalah segala sesuatu itu milik Tuhan.
Kalau kita bisa memiliki sesuatu, itu juga karena Tuhan yang buka jalan. Mungkin saudara berkata, saudaraku, kan saya yang kerja. Kalau bukan Tuhan yang memberi, itu bukan milik saudara. Saya bersyukur anak saya dalam waktu 1 tahun dapat permanen kerjaan. Kalau bukan Tuhan siapa? Kalau hari ini engkau dapat promosi, kalau bukan Tuhan siapa? Mungkin engkau berkata engkau punya prestasi, betul. Tapi kalau Tuhan nggak bikin buat kesehatan, nggak bikin engkau sehat, siapa? Alkitab katakan berkat itu datangnya dari Tuhan. Dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang lancarin, kalau bukan Tuhan yang buka jalan, kalau bukan Tuhan yang beri kesempatan, siapa? Bukankah semua itu datangnya dari Tuhan? Kalau kita punya semuanya, kita diizinkan ditipu. Kalau bukan Tuhan, siapa? Hari ini saudara, kita belajar cara kita mengelola uang kita, menggambarkan iman kita. Enggak peduli berapa banyak gaji saudara. Semakin kecil gaji saudara, ketika kita tahu prinsip ini, semakin mudah. Seharusnya kita tahu pada waktu kita mulai bekerja. Apakah kita hamba yang setia atau hamba yang tidak setia? Yang kedua, jadi yang pertama, cara mengelola uang itu menggambarkan iman kita. Yang kedua, jangan dikuasai uang karena cinta akan uang, akar banyak masalah. Cinta akan uang, kekayaan uang itu enggak masalah, bukan masalah. 1 Timotius 6 ayat 9. Mereka yang ingin kaya. Siapa yang ingin kaya? William, jujur ya. Siapa yang mau kaya? Ya, kalau ingin kaya jangan. Ya, mau kaya boleh angkat tangan. Ya, ingin kaya, obsesi pengen kaya. Terjatuh ke dalam apa? Yang pertama pencobaan. Kalau saudara ingin kaya, obsesi kaya, jatuhnya ke dalam yang pertama pencobaan, yang kedua jerat. Yang pertama pencobaan. Ketika saudara ingin kaya, Anda masuk ke dalam temptation. Yang kedua jerat, perangkap. Makin dalam lagi nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ingin kaya, temptation, jerat, dan nafsu yang hampa. Sebab karena akar kejahatan, segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah orang jatuh. Pengkhotbah 5 ayat 10 berkata, siapa mencintai uang tidak akan pernah puas. Makanya Alkitab bahas soal uang. Karena cinta uang itu sangat berbahaya. Berbahaya. Ketika cinta uang kita jatuh dalam temptation, jatuh dalam jerat, jatuh di dalam nafsu yang memperbudak. Kita menghalalkan segala cara. Enggak peduli saudara dimakan. Enggak peduli siapapun dia sikat. Nafsu yang akhirnya memperbudak segala sesuatu. Alkitab katakan sampai sini. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman, betul? Menyimpang dari iman. Karena memburu uang, cinta uang, menyimpang dari iman. Karena itu gagal menerima keselamatan. Karena menyimpang dari iman, menyiksa dirinya. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya. Siapa kita? Manusia Allah. Tuhan berkata, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, bertandinglah dalam pertandingan iman. Kita masuk dalam pertandingan, siapa yang kita pilih, uang atau Tuhan?
Dan rebutlah hidup yang kekal. Saudaraku, ada kata rebut loh. Kenapa? Karena cinta akan uang itu bisa merebut kita untuk gagal menerima keselamatan. Kita harus merebut hidup yang kekal. Untuk itulah kita dipanggil, dikatakan. Dipanggil dan engkau. Kita dipanggil bukan untuk jadi kaya atau diperbudak uang. Kita dipanggil untuk diselamatkan, masuk dalam pertandingan iman, menjadi bendahara yang baik, bisa menjadi good stewardship, mengelola keuangan kita dengan baik. Yang percaya katakan amin. Nah, bagaimana supaya kita nggak dikuasai oleh uang? Gampang, saudaraku, persepuluhan. Simple. Supaya kita nggak cinta uang, persepuluhan. Persepuluhan adalah sikap hati, tindakan iman, penghormatan kepada Tuhan. Sikap hati. Persepuluhan itu sikap hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atau mamon, uang sebagai Tuhan. Sikap hati kita ini loh, pilih Tuhan, pilih jalan Tuhan, taat kepada Tuhan atau tidak. Tindakan iman. Kenapa? Karena apa yang kita tabur, kita akan tuai. Maliaki 3 ayat 10, bawalah persembahanmu ke rumah Tuhan, seluruh persembahan, dan ujilah aku. Saudaraku, saya punya prinsip, saudara. Kalau hari ini saudara nggak mampu berat mengembalikan persepuluhan, belajar dan ujilah Tuhan kalau Dia tidak memberkati saudara. Firman Tuhan berkata, ujilah aku, kata Tuhan. Kita menghormati Tuhan dengan menyembah, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya panggil siapa tadi itu? Jason. Tepuk tangan buat Jason. Saya mau bikin drama, saudaraku. Ini Jason, saudaraku. Ya. Nah, Jason ini Ini Jason. Ya. Dan saya jadi Tuhan. Ya, oke. Dan satu waktu Tuhan mau memberkati Jason. Perhatikan Jason, ini semua titipan Tuhan. Ya, nanti dikembalikan kepada saya pada akhirnya. Ini cuma sandiwara. Duitnya Daniel lagi semua. Oke? Ya. Ini $50 saya kasih kamu supaya kamu pakai buat dirimu sendiri. Kamu bisa pakai untuk jajan, ya, nonton, ya. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Oke? Ini $20 untuk bayar keperluanmu, untuk bayar sewa rumah, kos-kosan, ya. Bayar listrik, bayar telepon, ya. Oke, ini $10. Kamu berikan persembahan kepada orang miskin, ke gereja, persembahan, ya. Oke? Sudah, kok kurang ya? Oke, satu lagi. Berapa itu ya? Di 80. Ini $10 lagi buat investasi. Kamu mesti simpen sehingga kamu ketika membutuhkan kamu bisa pakai itu. Jangan dipakai ya. Oke? Oke, janji ya? Janji. Oke. Semuanya berapa? $90. Oke. Ini 1/10. Saya titipkan kamu mesti kembalikan ke rumah Tuhan. Janji ya? Janji. Ini titipan loh ya. Iya. Jangan diambil, jangan dimakan, ini benih. Iya. Oke? Janji ya? Oke. Nah, sekarang kamu bisa pulang ke gereja, kamu berikan apa yang jadi milik gereja. Jangan lupa, harus dikembalikan yang 10%-nya.
Saya tunggu. Saya tunggu. Mau dibuat apa itu uangnya? Buat kamu semua. Loh, kamu lupa bahwa Tuhan perintahkan itu, kamu dititipkan, kamu harus kembalikan. Jangan dong, kamu lupa. Oke, sekarang berdoa. Tuhan pimpin Jason, Tuhan ubahkan hatinya supaya dia tidak cinta uang, tapi mengembalikan apa yang seharusnya dikembalikan. Oke? Nah, sekarang kamu simpan itu yang 90. Mana kantong persembahan? Yang 10-nya kamu kasihkan persembahan. Oke? Nah, ya yang 10 itu persepuluhan kan? Yang lainnya itu titipkan Daniel, nanti ada uang saya itu. Tepuk tangan buat dia. Jadi itu duitku kan. Jadi saudaraku, itu cuma titipan. Oke? Prinsipnya saudaraku, kita mau lakukan enggak? Sikap hati kita bagaimana? Tindakan iman kita bagaimana? Penghormatan kita bagaimana? Dan semakin terlambat Anda memulai, semakin sulit. Saya memulai ketika saya masih kecil, masih muda. Dan sampai hari ini boleh jadi saksi, istri saya mengembalikan apa yang jadi milik Tuhan. Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat luar biasa namun selalu berkekurangan. Tadi pagi Pak Ali sempat message, ingat istri Lot. Sebenarnya istri Lot itu bukan bicara tentang masa lalu dia menoleh ke belakang. Dia lihat hartanya, dia lihat apa yang ditinggal di sana. Hatinya pada uang dan dia jadi tiang garam. Itu yang kedua, yang terakhir saudaraku. Jadi yang pertama, cara kita mengelola uang itu adalah gambaran daripada iman kita. Yang kedua, jangan cinta akan uang, jangan mencintai uang, karena itu membawa banyak masalah, akar dari segala kejahatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadikan Tuhan sebagai Tuhan dan uang sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Alat. Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi muliakan Tuhan dengan harta kita. Kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa membuat nama harum, menghormati Tuhan dengan harta kita. Jangan sampai apa yang Tuhan berikan kepada kita, yang sebenarnya kita dapat pakai untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi kita pakai untuk menjadi jerat dalam kehidupan kita. Wow. Sebenarnya alat untuk membuat kita memuliakan Tuhan, tetapi kita pakai untuk menjadi jerat. Saudaraku, ingat Yudas Iskariot? Alkitab katakan dia murid Tuhan Yesus, tapi cinta duit. Hatinya bukan kepada Tuhan, hatinya kepada uang. Dia suka mencuri, tapi dia mati. Dia dihukum bukan karena dia mencuri, tapi dia jual Tuhan Yesus supaya dia dapatkan uang. Ketika ada satu perempuan yang mempersembahkan minyak narwastu 300 dinar, dia berkata, buat apa pemborosan ini? Tapi Tuhan Yesus membela. Dia lebih baik dikasihkan kepada orang miskin, tapi hatinya bukan kepada orang miskin, hatinya kepada uang. Ibrani 13 ayat 16, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, apakah uang bisa membuat bahagia? Orang berkata begini, sudah sering terdengar bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Namun ternyata itu salah. Uang bisa memberi kebahagiaan, membawa kebahagiaan. Ada satu tulisan yang ditulis oleh British Columbia
dalam sebuah artikel koran berkata, uang bisa membawa kebahagiaan. Uang sangat mungkin bisa mendatangkan kebahagiaan sepanjang uang itu dipakai untuk tujuan sosial. Jadi uang bisa membawa kebahagiaan kalau kita pakai untuk orang lain, buat dampak. Saudaraku, banyak orang-orang yang kaya gak bahagia karena mereka kaya untuk berkaya dirinya sendiri. Saudaraku, cara mengelola uang menggambarkan iman kita. Jangan sampai kita dikuasai uang. Kita bisa ada di gereja, kita bisa nyembah Tuhan, tapi hati kita mencintai uang, itu bisa saja. Karena itu kembalikan apa yang Tuhan punya. Berikan apa yang Tuhan mau diberikan di dalam kehidupannya. Jadikan hidup ini menjadi saluran berkat. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Dan uang sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Jesus.